Hai teman-teman, Fendi di sini. Gimana kabarnya? Pasti sehat semua ya. Kali ini saya akan share khususnya untuk teman-teman yang baru mengenal program EPA dan berencana akan mendaftar program EPA selanjutnya. Oh ya, untuk teman-teman calon kandidat EPA 15 yang telah melaksanakan tes psikologi dan tes keperawatan kemarin, saya berdoa semoga teman-teman semua bisa lulus. Amin. Untuk teman-teman yang masih belum mengerti mengenai program EPA ini, silakan teman-teman nanti mengunjungi situs resmi BP2MI, nanti linknya saya akan taruh bawah. Untuk program EPA ini sendiri ada dua kandidat. Yang pertama adalah kandidat care worker yang bekerja di panti jompo. Yang kedua adalah kandidat nurse atau kangosi yang bekerja di rumah sakit. Sebenarnya ada beberapa persyaratan yang sama ya. Namun khusus untuk kandidat kangosi atau nurse itu harus memiliki STR aktif dan surat pengalaman kerja minimal selama 2 tahun. Nah, mengenai sertifikat N5 ini sendiri itu mulai diberlakukan di EPA 11, 12, maaf koreksi kalau saya salah. Nah, kenapa sih kita harus perlu sertifikat N5 ini? Padahal kan kita nanti pelatihan bahasa Jepang di Indonesia selama 6 bulan dan 6 bulan di Jepang ya. Nah, pengalaman saya selama mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Indonesia, nah itu sangat penting sekali ya dan berguna. Bagaimana tidak kita saat pelatihan itu langsung diajar oleh sensei Jepang ya. Bayangkan teman-teman jika saat mendaftar sama sekali tidak memiliki dasar bahasa Jepang. Nah, pasti bingung kan? Apa itu omongannya senseinya? Nah, itulah fungsinya kita harus memiliki sertifikat dasar N5. Untuk mendapatkan sertifikat N5, mau nggak mau teman-teman harus belajar di LPK ya, Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, tipsnya apa untuk sebelum mendaftar di LPK tersebut? Yakni adalah cari tahu ya info mengenai LPK tersebut. Bagus lagi kalau LPK tersebut concern terhadap program EPA. Yang kedua, track recordnya dari awal berdiri sampai sekarang, bagaimana lulusannya, bagus apa enggak. Kemudian yang ketiga adalah mampukah LPK tersebut mengeluarkan sertifikat staraf N5 untuk pendaftaran program EPA. Ada juga yang bertanya, Mas, apa yang perlu dipelajari untuk mendapatkan sertifikat staraf N5? Macam-macam ya teman-teman. Ada lembaga yang menggunakan buku ini, Minane Hongo, ini bab 1 sampai bab 25. Ada juga buku ini, Marugoto, dan macam-macam lagi ya. Intinya apa? Intinya LPK tersebut bisa mengeluarkan sertifikat startup N5 untuk pendaftaran program EPA ini. Selanjutnya teman-teman, saya akan share sertifikat bahasa Jepang yang saya dapatkan di LPK Fortune Kediri, di mana sertifikat ini sudah sesuai spesifikasi untuk mendaftar program EPA. Oke teman-teman, berikut ini adalah sertifikat yang saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan bahasa Jepang di LPK Fortune. Yang pertama adalah adanya KOP sertifikat atau kepala sertifikat, di mana dijelaskan di situ ada nama lembaga itu sendiri ya. Kemudian ada SK-SK-nya dari Disnaker maupun dari Depdiknas. Kemudian ada alamat dari lembaga itu sendiri serta kontak yang bisa dihubungi. Kemudian ada lambang dari lembaga LPK Fortune. Yang kedua adalah nama sertifikat ya. Di sini tertulis sertifikat Nihongo atau sertifikat bahasa Jepang. Kemudian ada nomor dari sertifikat itu dikeluarkan. Yang ketiga adanya nama peserta berikut dengan nama tanggal lahir. Di situ ada nama saya ya, Fendi Gunawan. Yang keempat adalah keterangan, di mana di sini saya telah mengikuti pelatihan bahasa Jepang dasar ya selama 150 jam
yakni di tanggal 10 Maret sampai 10 April 2019. Kemudian di sini ada foto saya sendiri. Kemudian ada keterangan dari sertifikat ini dikeluarkan, yakni 11 April 2019 yang ditandatangani oleh Sensei Kuku Hari Purwanto Eskep ya. Di sini ada tanda tangannya jelas. Kemudian ada cap dari lembaga itu sendiri, yakni lembaga LPK Fortune. Kemudian kita berbalik di belakangnya ya. Di belakangnya sendiri ini juga sudah ada keterangan sangat jelas sekali. Yang pertama nama dari lembaga Fortune itu. Kemudian di sini ada keterangan dari hasil saya belajar dulu. Yang pertama ya, ini adanya Bunpo atau grammar ya. Di situ sudah ada keterangan nilainya. Kemudian yang kedua yakni nilai kaiwa atau speaking ya. Di situ juga sudah ada tertulis. Nah, untuk yang di bawah ini adalah qualification point ya, dari grade A sampai grade E. Nah, untuk sertifikat dari LPK Fortune ini itu sudah menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat untuk mendaftar program IPA untuk sertifikat bahasa Jepang dan surat keterangan pengalaman bekerja itu kan menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, di sini keuntungannya adalah teman-teman nggak perlu mentranslitkan ke bahasa Inggris dan bahasa Jepang lagi ya, karena di sertifikat ini sudah tertulis menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Untuk sertifikat bahasa Jepang Staraf N5 itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan dari JLPT ya teman-teman. Jadi tenang saja, yang penting dari lembaga resmi. Oh ya teman-teman, saya berbagi pengalaman saya sedikit. Dulu itu saya sebelum mendaftar di program EPA ini, saya bekerja di rumah sakit swasta di kota saya ya. Nah, pada waktu itu saya mencoba sambil bekerja dan belajar bahasa Jepang. Ternyata saya tidak bisa karena kesibukan pekerjaan saya dan saya tidak bisa full fokus di bahasa Jepang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk resign dari rumah sakit dan fokus untuk belajar bahasa Jepang serta persiapan untuk mendaftar program EPA. Nah, untuk sertifikat N5 tadi, mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti sama sekali apakah sertifikat dari lembaga ini itu diterima nggak sih saat pendaftaran. Nah, itu nanti bisa teman-teman tanyakan di BP2MI cabang provinsi. Nanti kontaknya ada di situs BP2MI. Namun, jika lembaga itu sudah berpengalaman dan concern di program EPA, saya yakin pasti akan diterima. Itu tadi teman-teman sertifikat yang sesuai untuk spesifikasi pendaftaran EPA. Untuk teman-teman yang kepo sama LPK Fortune Kediri ini, nanti silakan teman-teman kontak langsung ke salah satu pengurusnya, yakni Miss Erwin ya. Beliau ini sangat baik orangnya dan terbuka bagi siapapun yang ingin mencari tahu tentang LPK Fortune Kediri. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan narasi maupun visual yang saya sampaikan. Silakan like jika teman-teman suka video ini, dan silakan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Matsukare sama deshita. Ja mata.